Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kifaya Astuti dalam materi mata kuliah Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada minggu ke-13 kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai ekstrim, maksimum atau minimum dengan metode rumusan pengali Lagrange, di mana ekstrim pengali Lagrange ini merupakan pengembangan dari fungsi dengan perubah bebas lebih dari satu. Kalau fungsi perubah bebas variabel satu itu syarat ekstrim biasa, yaitu diferensial pertama sama dengan nol. Tetapi untuk fungsi dengan perubah bebas lebih dari satu, maka di sini nanti diferensialnya adalah menggunakan diferensial parsial, dan untuk mencari ekstrimnya harus menggunakan pengali Lagrange. Dalam hal ini misalkan dengan perubah bebas 2, misalkan kita akan menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dengan fungsi sasaran yang akan dicari ekstrimnya. Saya namakan F kecil variabel baca X, Y. Dengan syarat kendalanya atau kapasitas syarat batasnya saya namakan G besar, variabel X, Y sama dengan 0. Artinya, bagaimana menentukan berapa nilai X dan menentukan berapa nilai Y, misalkan diperoleh nilainya X sama dengan A, dengan kombinasi nilai Y sama dengan B, sedemikian hingga nilai fungsi sasaran F kecil ini, X-nya kalau diganti A, Y diganti B, itu menjadi optimum dengan syarat kendalanya nilai G besar fungsinya X, Y sama dengan 0. Untuk menentukan nilai X berapa dan Y berapa yang menyebabkan fungsi sasaran optimum dengan syarat kendala tertentu, disusun atau dibentuk fungsi penolong, yaitu fungsi baru, dengan menambahkan satu variabel bebas yang biasanya menggunakan simbol lambda yang disebut dengan faktor pengali Lagrange. Fungsi penolongnya Ibu namakan F besar. Variabelnya bebasnya tadinya X dan Y, ditambah lambda. Komposisi rumusnya, rumus fungsi penolongnya, fungsi barunya, F besar X, Y, lambda, yaitu fungsi sasaran yang dicari ekstrimnya, ditambah lambda kali syarat kendala. Jadi sekarang variabel bebasnya udah 3, di mana fungsi syarat kendala ini G-nya, ruas kanan harus dijadikan 0. Kalau misalkan X plus 2Y sama dengan 100, maka 100 pindah ruas kiri, sehingga ruas kanannya 0. Gitu. Nah, jadi ini secara rumus fungsi penolong F besar X, Y, lambda, F fungsi sasaran F kecil ditambah lambda kali D gitu. Syarat untuk menentukan nilai X-nya ketemu berapa, nilai Y-nya ketemu berapa, agar fungsi sasaran F kecil itu optimum adalah didiferensialkan parsial ke masing-masing variabel bebas dari fungsi penolong. Ini F besar fungsi penolong didiferensialkan variabel bebas. Variabelnya 3. X, jadi diferensial ke X, diferensial parsial ke Y, dan diferensial parsial ke lambda. Nah, kalau di diferensial parsial ke X, maka Y dan lambda itu konstanta. Kemudian kalau di diferensial parsial ke Y, maka ini X dan lambda dianggap konstan atau konstanta. Demikian juga kalau di diferensial parsial ke lambda, maka di sini X dan Y dianggap konstan. Nah, syarat agar dapat diketemukan nilai X dan Y sehingga fungsi sasaran optimum itu masing-masing diferensial ke masing-masing variabel itu harus 0. Nah, ini syaratnya.
Syaratnya jadi F0 besar diturunkan parsial ke X atau simbolnya del F per del X, syaratnya harus menjadi persamaan satu. Kemudian diturunkan parsial ke Y, syaratnya juga harus sama dengan nol. Kemudian diferensial ke lambda sama. Jadi ada 3 persamaan 1, 2, 3. Dari persamaan 1, 2, dan 3 dengan mengeliminasi masing-masing variabel bebasnya, sehingga dapat ditemukan nilai X berapa, Y berapa yang menyebabkan fungsi sasaran optimum. Baik, kita langsung contoh soal saja. Misalkan sebuah pabrik yang setiap harinya memproduksi 2 jenis ban, yaitu ban jenis X dan ban jenis Z. Nah, misal X itu dan biasa, yang Y radial, misalkan gitu, perusahaan ban ya. Dengan fungsi biaya totalnya diketahui TC sama dengan E kuadrat plus 3XY min 6Y. Untuk meminimalkan biaya, jadi biaya pasti minimal. Berapa banyak tiap jenis ban yang harus diproduksi jika kapasitas untuk produksi kedua jenis ban tersebut setiap harinya 42 unit. Jadi paling maksimal 40 unit, jadi syarat kendala. Artinya, Anda dapat dari soal ini dapat menentukan fungsi sasarannya. Nah, itu biayanya. Biayanya apa minimum? Maka fungsi sasaran di sini adalah TC sama dengan E kuadrat plus 3Y min 6. Jadi harus bisa membedakan mana fungsi sasaran, mana fungsi kendala. Di sini kendalanya berarti X harus sama 0. Maka di sini kapasitas produksi 42, artinya X-nya nanti akan dicari, tapi jumlah X dan itu tidak boleh lebih dari 42. Supaya optimum ya pas sama dengan 42. Sehingga di sini syaratnya ruaskan, syarat kendalanya harusnya berarti X plus Y min 40 sehingga sudah jelas fungsi sasarannya ada, fungsi kendalanya sudah ruas kanan sama 0, sehingga dapat dibentuk fungsi penolong, fungsi baru dengan menambahkan variabel bebas lambda, yaitu sebagai itu namanya F besar X, Y, lambda. Itu fungsi sasaran ditambah lambda kali syarat kendala. Maka F kurung buka X, Y, lambda, fungsi sasarannya apa? Kita tulis E kuadrat plus 3XY min 6Y ditambah lambda kurung kurawal, ini fungsi kendalanya X plus Y min 42. Syarat optimum dari ketiga variabel bebas ini diferensial parsial ke masing-masing variabelnya, kemudian syaratnya harus sama dengan 0. Jadi F ini turunkan parsial ke X, Y dan lambda 0. Jadi E kuadrat turunkan ke X 2X. 3XY turunkan ke X, maka 3Y saja. Ini 6 dan Y dianggap sama konstanta karena diturunkan parsial ke X 0. Nah ini turunkan ke X, yang ada ini X, itu kan jadi satu kali lambda hasilnya lambda. Ini syaratnya harus berarti sama dengan 0, ketemu persamaan 1. Kemudian F ini juga diferensial parsial ke Y, di mana X dan lambda 0. Jadi ini X kuadrat konstanta karena turun parsial ke Y 0. Nggak ibu tulis ya. Nanti 3X turunkan ke Y, jadi tinggalnya 3X hasilnya. Min 6Y turunkan parsial ke Y min 6. Ini yang mengandung ini turunkan ke Y 0, turunkan ke Y 1 kali lambda 42 turunkan ke Y ya 0. Ini hasilnya syaratnya harus sama dengan 0. Ini ketemu persamaan kedua. Kemudian F ini diturunkan parsial ke lambda, maka X dan Y konstan. Ini turunkan lambda 0 karena nggak mengandung lambda. Turunkan ke lambda 0. Min 6 Y turunkan 0 juga. Maka hasil lambda pangkat saya turunkan lambda 1 kali X plus Y min 42. Ini syaratnya harus sama 0. Jadi persamaan 1, 2, 3 kita eliminasi, maka akan ketemu nilai X dan Y. Coba kalau begitu kita hubungkan persamaan ini sama-sama lambda lah. Ya, supaya gampang ini eliminasi malah dikurangi berarti 2X kurangi 3X ketemu min kemudian 3Y kurang di sini ada ya, kurang ya tetap 3Y plus 3Y, kemudian lambda kurang lambda 0 kurang lambda jadinya plus 6. Ini lambda kurang lambda 0 ya. Nah, jadi ruas kanan 0 kurang sama dengan ini sama dengan 0. Jadi ini 6-nya pindah ruas
kanan jadi min 6. Ini Ibu namakan persamaan 4. Sekarang kita hubungkan persamaan 4 dan persamaan 3. Persamaan 3 tadi X plus Y sama dengan 42. Persamaan 4-nya min X plus 3Y sama dengan min 6. Supaya eliminasi salah satu ya dijumlahkan. Berarti X tambah min X ya habis. Hilang ya, eliminasi. X Y ditambah 3Y, 4Y. 42 ini dijumlahkan dikurangi 6 maksudnya jadi 36. Maka nilai Y-nya 36 bagi 4 9 unit. Kemudian nilai Y-nya kita susun ke persamaan 3 yaitu X plus Y sama 42 ya. Ketemu Y-nya 9 maka X-nya ketemu 33 unit. Jadi, agar pabrik ban dapat mengeluarkan biaya total seminimal mungkin, maka pabrik tersebut harus memproduksi jenis ban X9 unit dan jenis ban Y 33 unit. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Selamat belajar, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.